Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pembelajaran matematika ya. Sekarang pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjutkannya di modul yang sebelumnya, yaitu menyajikan data berkelompok. Yang pertama itu melalui distribusi frekuensi, ada OGIF dan ada histogram. Yang pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk kelompok. Biasanya digunakan ketika data lebih dari 30. Coba bayangkan kalau misalkan data itu ditulis satu-satu dan tidak dikelompokkan. Panjang. Ya, bakal panjang. Maka dari itu kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Yang mana tabel distribusi frekuensi adalah yaitu untuk menyajikan data yang banyak ya. Jadi seperti dikelompokkan, dia mempunyai kelas-kelas nanti. Oke, kita akan mulai saja langsung. Distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya, pertama Pak akan tuliskan langkah-langkahnya dulu ya, silahkan dicatat. Langkah-langkah. 1, yaitu kita harus menentukan jangkauan. Tentukan range atau jangkauan. Kemudian yang kedua, sebelumnya ini maaf ya, ini ada di buku ya, di modul yang sudah Bapak bagikan ya, di halaman sebentar. Di halaman 11, lanjutkan yang kemarin. Oke, yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Yang ketiga, oke, sebelumnya rumusnya. Rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah log 3-3-nya 3,3 log n ya. Dengan n ini adalah banyaknya datum. Ini banyaknya datum ya. Kemudian 3. Kemudian yang ketiga, oke ya, kita ke langkah nomor 3, yaitu tentukan interval kelas. Di sana ada rumusnya I interval sama dengan range ya, ini R range dibagi K banyaknya kelas. Oke. Kemudian tentukan batas atas dan bawah kelas. Oke. Ya, sepertinya ini saja, sampai 4 saja. Di modul itu sampai 5 langkah ya. 4 saja ya yang catat, silahkan. Boleh 5 itu tentukan tepi kelas ya, tepi bawah dan tepi atas kelas. Bapak tuliskan. Tentukan tepi bawah, tepi atas dan bawah.
Kita akan langsung lanjut ke contoh. Tapi sebelumnya Bapak akan membedakan dulu ini. Di sini ada batas atas dan batas bawah, ya. Dan ini adalah tepi atas dan bawah kelas. Nanti kita di contoh akan tahu apa sih perbedaannya. Oke, ini akan Bapak hapus dulu. Kita akan langsung ke contoh. Oke ya, ini adalah contohnya nilai ulangan matematika 80 siswa ya. Di sini ada 80 nilai siswa ya. Berhubung papan tulisnya kecil, jadi Bapak pindahkan ke kertas ini ya. Ini data ini. Nanti ini akan dihapus, kemudian Bapak akan tunjukkannya di sini gitu ya. Ini akan dihapus. Kita akan mencoba mengerjakan bagaimana membuat tabel dari banyaknya data seperti ini ya, khususnya tabel distribusi frekuensi. Oke, kita akan mulai. Langkah pertama tadi tentukan range atau jangkauan. Yaitu data terbesar kurangi datum terkecil. Datum terbesar dikurangi yang terkecil ya. Berarti R sama dengan yang terbesarnya kita cari di tabel. Yang terbesarnya ini adalah 97 ya. Ada 97 data terbesar. Oke. Datum terbesarnya 97 dikurangi datum terkecilnya di sini ada yang dapat 53. Nah, berarti R-nya 97 dikurangi adalah 44 ya. Oke, kemudian kita lanjut langkah kedua yaitu banyaknya kelas. Tentukan banyaknya kelas. Rumusnya yang tadi ya, yang tadi sudah ditulis 1 ditambah 3,3 log N ya. 1 tambah 3,3 log. Nah, N ini adalah banyaknya siswa 80. Oke, 1 tambah 3,3 log 80. Mari kita cari dengan menggunakan kalkulator. Boleh di HP ya. Kita cari log 80. Terlihat gelap ya. Oke, log 80 sama dengan 1,9. Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan 1 ini tambah ini 6, berapa? 3. Jadinya 7,3 ya. Nah, ini boleh kita bulatkan 7. Ya, bisa. Oke, 7. Oke, sudah sampai sini. Kita lanjut ya. Langkah berikutnya, langkah ketiga. Oke, langkah ketiga, tentukan interval kelas. I sama dengan range dibagi kelas. R-nya tadi berapa R-nya?
R-nya 44. R-nya 44, kemudian K-nya tadi 7. Ini kurang lebih, silakan gunakan kalkulator, 6,3. Ya, silakan menggunakan kalkulator. Oke. Sekarang ini kita yang diambil 7 ya. Karena kalau 6 ada data yang tidak masuk. Oke. Nah, ini 6,3. Yang diambilnya 7, bulatkan ke atas ya. Alasannya kenapa? Karena kalau dibulatkan ke bawah atau 6 itu ya, itu nanti ada data yang tidak masuk gitu ya. Jadi ini boleh gitu. Jadi ini diubah ke atas gitu jadi 7 gitu, atau turun ke bawah jadi 6 ya. Oke. Sekarang Bapak yang ini taikkan ke atas jadi 7 ya. Oke, kemudian angka berikutnya yaitu kita membuat tabelnya. Oke, ini sudah ya. Kita akan buat tabelnya. Ini kelasnya atau interval. Kemudian ini frekuensinya atau banyaknya. Kemudian sebelum frekuensi, karena pembentukan jadi ini turus dulu, kemudian frekuensi. Oke, sudah, yang 3 aja dulu lah, cukup 3. Oke, ini ya, cukup dulu 3. Oke, untuk kelas, oke, tadi data terkecilnya berapa? Di sana data terkecilnya 53 ya. Nah, kita boleh menggunakan 53 di sini sebagai data terkecil. Terus kemudian tadi panjang kelasnya Bapak tulisnya di sini, kelasnya tadi panjangnya 7 ya, kelasnya ya. Oke. Sekarang ini kita loncat 7 ke atas. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, berarti sampai 59. Oke, itu ya. Sekarang 59 berarti di sini berapa? 60. Lanjutan dari sini ya. Lanjutan 59 60. Oke, 60 kita hitung lagi seperti tadi. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Oke, 66. Oke, lanjut lagi ya. Ini berarti 67. 67. Oke, biar lebih mudah kita tambahkan 6 saja. 67 tambah 6 berarti 73 ya, ditambah 6 ya. Kemudian di sini 74 ditambah 6 berarti 80. Di sini 81 ditambah 6 jadi 87. Di sini 88 ditambah 6 jadi 94 ya.
88 ditambah 6 94, kemudian 95 sampai 101 ya, tambah 6 ya. Sekarang kita terus ini apa? Nah, ini banyaknya data yang dari 53 sampai 59 gitu ya. Silahkan boleh dicek di buku, di modulnya. Oke, kita akan list dari data yang di sini. Yang pertama 53 sampai 59. Kita cari di sini. Yang bilangannya ya atau angkanya yang ada di antara 53 sampai 59. Itu ada dua frekuensinya, yaitu 57 dan 59. Saja biar mempercepat, di sini ada satu buah. Kemudian 60 sampai 65 ya. Coba lihat di modul lagi atau di sini juga boleh cari antara 60 sampai 65. Di sini ada berapa? Ada berapa biji ya? Ada berapa banyak gitu ya? Oke. Adalah bilangan antara 60 sampai 66 itu sebanyak 17. Di sana langsung saja ada 17. Kita buat terusnya 17. Oke, 17. Kemudian dari 67 ke 73 kita cek lagi sambil coret ya. Kalau yang sudah itu coret, yang sudah coret gitu ya, biar mempermudah kita. Kita cari antara 67 ke 73 itu ada berapa banyak gitu. Di sini ada 67. Kemudian ada 72. Nah, Bapak langsung itu di sana ada 11. Oke ya, kemudian 74 sampai 80 di sana ada 27. Oke, ada 27. Kemudian 81 ke 87. Di sana ada 10. Ini silahkan ya dicari masing-masing ya. Bapak skip saja yang ini. Oke, untuk dari 88 ke 94 kita lihat di tadi ya, di angka-angka tadi kita cari bilangan yang ada di antara 88 dan 94 ya. Yang belum paham maksudnya 88 ke 94 itu contohnya ada 88-nya, 89, 90, 91, 92, 93 dan 94-nya sendiri. Nah, cari di banyaknya data yang tadi ya. Nah, kalau sudah dimasukkan gitu ya. Misalkan nih. Oh, ini Bapak nemu 94. Ini 94 ya. Nah, kita coret kalau udah. Nah, 94. Berarti kita tulis di sini. Nah, satu. Berikutnya. Oh, ada ini 93. Nah, 93 kita coret lagi di sininya di satu. Gitu ya. Dan seterusnya. Terus kita cari. Nah, oke, untuk mempersingkat durasi video ini, oke, di sana ada 8. Ada 8. Nah, ada 8. Kemudian untuk yang 95 ke 101 itu ada 6. Nah, ada 6. Ya, oke. Sudah paham? Oke. Nah, sekarang ini frekuensi ini apa? Nah, ketika kita sudah menemukan turus ini gitu ya, maka kita ubah di sini jadi angka. 1 berarti ini 5, 5, 5, 15, 17. Kemudian 5, 5, 1, 10, 11. Kemudian ini 27. Kemudian ini 10. Kemudian ini 8. Kemudian ini 6.
gitu ya. Itu ada dua frekuensinya, yaitu 57 dan 59. Ini dua gitu ya, dua. Yang ini, sorry, yang ini bapak perbaiki lagi, yang ini 5. Ini 5. Makanya kurang pas posisinya 27. Wah, ini 27 ya. Yang ini 11 ini. Yang ini 10. Yang 8, yang ini 5. Oke. Dan terakhir jumlah. Kita tuliskan di paling bawah jumlah. Ini harus ya. Jumlah 2, 10, 10, 13, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80. Sesuai jumlah siswa yang tadi 80 ya. Oke, sudah ini. Nah, ini boleh ada tambahan. Di sana ada yang namanya batas bawah dan ada yang namanya tepi bawah. Kemudian ada yang namanya batas atas dan tepi atas ya. Oke, apa bedanya? Nah, yang ini namanya batas bawah. Ini batas bawah. Ya, batas bawah. Ini juga batas bawah. Ini juga batas bawah. Ya, pokoknya yang ini adalah batas bawah. Ini batas bawah. Ya, ini batas bawah. Nah, satu lagi ada namanya batas atas. Nah, ini adalah batas atas. Nah, aku tuliskan di sini. Ini tuh gunakan terus. Oke, batas atas ini ya. Ini juga sama, batas atas, batas atas, batas atas, batas atas, batas atas, dan batas atas. Jadi yang sebelah sini adalah batas atas, yang sebelah sini batas bawah. Dan ada satu lagi yang namanya tepi bawah atau tepi atas. Bapak tuliskan yang bawah dulu. Ini tepi bawah. Tepi bawah itu di yang ini batas bawah dikurangi 0,5. Nah, oke, yang ini dikurangi 0,5 nih. Jadinya 52,5. Ya, ingat tepi bawah adalah batas bawah yang dikurangi 0,5. Ya, ini 53 dikurangi 0,5 jadi 52,5. Oke, mati ya. Kemudian 60 dikurangi 0,5 berarti 59,5. 67 dikurangi 0,5 jadi 66,5. Itu yang namanya tepi bawah ya, dikurangi 0,05. Ini dikurangi 0,5. Kurangi 0,5 ya setiap batas bawah. 74 berarti 73,5. 81 berarti 80,5. 88 berarti 87,5. 95 berarti 94,5. Nah, itu namanya tepi bawah. Nah, sekarang ada satu lagi, tepi atas. Bapak ingin hapus ya. Ingat, ini dikurang. Oke, sekarang satu lagi, tepi atas. Oke, tepi atas. Oke, tepi atas itu ditambah 0,5. Ditambah kalau tepi atas ya. 59. Nah, dilihatnya dari batas atas ya. 59 ditambah 0,5 jadinya 59,5. 66 66,5. 73
73,5, 80, 80,5, 87, 87,5, 94, 94,5, 101,5. Ya, oke. Yang tepi atas berarti tinggal ditambah 0,5 dari batas atasnya. Oke. Silahkan kalau ada yang bertanya, langsung saja komentar atau tidak chat saja di grup atau di WA ya. Oke, nanti Bapak langsung jawab sebaik mungkin ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, sudah sampai sini ya. Kemudian kita akan lanjutkan membahas tentang frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif ya. Oke, kita lanjutkan. Ini hampir jadi ya tabel distribusi frekuensinya. Yang tadi sedikit Bapak ubah menjadi seperti ini, interval kelas, lurus, frekuensi sama saja ya. Yang tadi mah adanya tepi atas, tepi bawah. Nah, sekarang Bapak ganti ini menjadi frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Jadi hasil akhirnya gimana, Pak? Nah, hasil akhirnya adalah tabel yang ini. Ya, hasil akhirnya tabel yang ini, tabel distribusi frekuensi itu ada interval kelas, lurus, frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Nah, frekuensi kumulatif itu seperti apa, Pak? Oke. Pertama ini 2 ya, sama ini 2. Oke, kemudian 2 ditambah 17. Nah, tidak terlihat. Ini tambah ya. 2 tambah 17 sama dengan 19. Oke, kemudian ke sini. Tambah lagi. 19 ditambah 11. 20. Oh, 30, maaf. Oke, kemudian ke sini lagi ditambah 30 ditambah 27, 57. Kemudian ini juga ditambah lagi 57 ditambah 10 sama dengan 67. Kemudian ini juga ditambah lagi 67 tambah 8 sama dengan 75. 75 ditambah lagi 75 ditambah 5 sama dengan 80. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif ya. Nah, yang ini boleh dihapus ya, boleh dihapus. Nah, ini boleh dihapus gitu ya. Jadi hanya yang ini saja, angka akhirnya saja. Oke, berarti ya. Ini boleh dihapus nih. Kemudian apa itu frekuensi relatif? Nah, frekuensi relatif itu frekuensi dibagi dengan total frekuensinya. Ingat, frekuensi dibagi dengan total frekuensinya. 2/80 kali 100%. Nah, itu ya. Jadi itu berapa? Kemudian 17/80 kali 100%. Nah, gitu ya. Itu boleh kita menggunakan kalkulator. 2 kali 100. Ini hasilnya 2,5% ya. Yang itu silakan pakai kalkulator. Yang ini 21,25%. Oke, yang ini 11/80. Silahkan dihitung ya. 27/80. Kemudian 10/80. Kemudian 8/80. Kemudian yang terakhir 5/80. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Oke. Sampai sini silahkan ditanyakan di grup atau di chat ya. Jangan lupa subscribe. Oke, sudah paham ya sampai sini?
kumulatif tinggal kita tambahkan 2 tambah 17, 19, 19 tambah 11 dan seterusnya. Frekuensi relatif tinggal 2 dibagi 80. Kemudian yang berikutnya 17 dibagi 80, hampir sama kayak yang pertemuan kemarin membuat diagram lingkaran gitu ya. Yang ini frekuensi relatif. Nah, akhirnya ini kalau diselesaikan, silakan selesaikan ya. Akhirnya udah jadi nih tabel distribusi frekuensi. Sudah sampai sini. Oke, kita sudah selesai membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang tadi. Oke, kita sederhanakan biar enak dilihat. Ini dihapus. Oke, nah jadi hanya angka ininya saja, ini juga. Nah, 25%, 21,25 dan seterusnya. Oke ya. Oke ya, ini adalah hasil akhir dari pembelajaran hari ini, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Ingat, isinya ada interval kelas, lurus, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Oke ya, sekian dari Bapak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bertanya tentunya ya kalau ada yang masih kurang paham dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Berikutnya Bapak tidak akan menyatukan dengan video yang ini. Bapak akan menjelaskan tentang histogram dan OGIF ya. Histogram dan OGIF ya. Dengan data yang sama gitu. Tapi Bapak akan tampilkan di video atau channel YouTube yang berbeda ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.